Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kita mendengarkan renungan pada minggu hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Bapak Ibu saudara-saudara, kita berdoa. Bapa yang baik, bersabdalah Engkau dan ajari kami dapat memahami akan firman Tuhan yang menjadi perenungan kami pada minggu yang berbahagia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bisa membaca Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10 ini sambil mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya bawakan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau orang bertanya kepada kita, apa yang kamu ketahui tentang Zakheus yang menjadi pokok renungan bagi kita hari ini? Bapak dan Ibu tentu banyak yang akan berkata dari segi postur tubuh, Zakheus itu orang pendek. Benar Bapak dan Ibu, karena memang dalam lagu sekolah minggu sangat terkenal lagu Zakheus. Dan postur tubuh Zakheus itulah yang paling diingat oleh semua orang. Dan di sekolah minggu, Zakheus orang pendek, gemuk betul dia. Nah, ini yang pertama syair di dalam lagu itu, liriknya itu, dan diingat oleh semua orang. Bahkan seumuran kita, lagu sekolah minggu itu yang telah kita nyanyikan sampai sekarang terus terngiang-ngiang. Zakheus orang pendek, gemuk betul dia. Tapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang Zakheus, bukan soal postur tubuhnya. Karena postur tubuh itu Tuhan yang berikan. Dan kita harus bersyukur apapun bentuk postur tubuh kita yang diberikan Tuhan. Mau tinggi, pendek, gemuk, kurus, kalau memang itu sudah menjadi pembawaan tubuh, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita harus memuliakan Tuhan melalui pemberian bentuk apapun di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada satu hal yang saya sangat kagum dengan Zakheus ini. Dan ini menjadi tema daripada khotbah kita. Zakheus membungkam cemoohan orang-orang yang berbicara tentang dosa. Kita melihat persoalan ini dengan sangat jelas di dalam teks yang kita telah bacakan tadi. Yakni ketika orang banyak bersungut-sungut mengatakan, mengapa Yesus mau singgah di rumah orang yang berdosa ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam pandangan orang Israel, Zakheus itu adalah seorang pendosa besar. Karena dia adalah seorang pemungut cukai. Tetapi Zakheus ini, sekalipun pemungut cukai, dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika orang-orang banyak
mencemooh Zakheus dan menyebut Zakheus sebagai orang berdosa. Zakheus berkata, Tuhan, setengah dari hartaku ini akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang kuperas dari orang-orang ini, akan kukembalikan berlipat-lipat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita melihat Zakheus menjawab permasalahan daripada orang-orang banyak ini yang menganggap Zakheus itu sebagai seorang pendosa, sebagai seorang pelanggar hukum, dan sebagai seorang yang jahat yang telah melakukan tindakan ketidakadilan, bahkan memeras dari sesamanya di dalam pemungutan cukai. Tentu jikalau Zakheus tidak meresponi tindakan cemoohan, omelan dari orang banyak ini, kita juga tidak tahu bagaimana Zakheus menjadi seorang yang terpuji dan diberikan apresiasi oleh Tuhan Yesus. Zakheus menjawab dengan sangat luar biasa, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Bapak Ibu, siapa di antara orang-orang banyak itu yang mencemooh tentang Zakheus, yang menghakimi Zakheus sebagai orang berdosa? Apakah berani mereka memberikan setengah harta mereka untuk disumbang kepada orang-orang miskin? Mereka hanya tahu berkata, mencemooh, tetapi tidak seorang pun di antara orang yang banyak itu yang mencemooh Zakheus itu mau untuk membagikan hartanya. Dan jangankan setengah dari hartanya, membagikan 1/10 dari kepunyaannya pun mereka belum tentu mau. Saudara-saudara, banyak orang seringkali mencemooh sesamanya, menghakimi sesamanya, seolah-olah dialah orang benar, dialah orang saleh, dialah orang terpuji, orang yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi ketika berbicara tentang perbuatan, berbicara tentang amal, berbicara tentang pemberian, berbicara tentang apa yang akan dipersembahkan baik kepada Tuhan maupun untuk orang-orang yang miskin, banyak orang-orang tersebut yang tidak mau dan tidak peduli, sehingga mereka tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan sumbangan, tidak memberikan bantuan, bahkan tidak menjual hartanya. 1/10 pun hartanya tidak akan dijualnya untuk membantu orang miskin. Saudara-saudaraku, membungkam cemoohan orang-orang yang selalu menuduh
tentang dosa kita, itu sangat baik dengan caranya Zakheus ini. Kita tunjukkan dengan perbuatan. Kita balas dengan segala pengasihan kita. Bahwa kita sanggup mengasihi orang dengan nyata. Dengan membagi-bagi harta. Dengan memberikan apa yang kita punya. Karena ketika kita berani membagi harta, memberikan apa yang kita punya, itu sama dengan kita berani untuk memberikan apa yang kita cintai, apa yang berharga, apa yang selama ini menjadi cita-cita kita, yakni memiliki segala sesuatu, fasilitas dan kemewahan dan keberadaan sebagaimana keinginan setiap manusia ingin kaya. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, di dalam memberi inilah nyata bahwa kita anak-anak Allah. Ketika kita sanggup membagi-bagi apa yang kita miliki, di sanalah nyata ada hati yang tulus, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang telah dipulihkan oleh Yesus, hati di mana Yesus yang menjadi hidup di dalam hati kita. Itulah orang-orang yang memberi. Apalagi memberi setengah dari hartanya, sama dengan memberikan setengah dari hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, membungkam cemoohan orang-orang tentang kita, tunjukkan dengan kasih. Jangan kita harus berdebat, harus membenarkan diri sendiri, harus mencelah dan berkelahi terhadap pandangan-pandangan orang tersebut. Tidak perlu berkelahi. Tidak perlu kita mencela ketika orang-orang menghakimi kita. Tunjukkanlah bahwa engkau adalah orang yang telah menerima Kristus, menerima Yesus, sehingga perbuatanmu akan nampak di sana. Zakheus ini telah menerima Yesus. Ketika pada awalnya Zakheus mendengar Yesus akan memasuki kota Yeriko, dia telah sibuk untuk melihat bagaimanakah rupa Yesus. Dia ingin bertemu, dia ingin menatap, dia ingin melihat. Itu sebabnya ketika Yesus memasuki Yeriko, melintasi jalan-jalanan di sana, Zakheus berupaya untuk melihat dia. Postur tubuhnya yang pendek, yang tidak memungkinkan untuk dia bisa melihat Yesus, oleh karena orang banyak di depannya, tidak menjadi halangan bagi dia. Dia memanjat pohon ara, dan dari atas pohon itulah dia menatap Yesus. Bukankah orang yang mencari Yesus adalah orang-orang yang ingin disentuh, diselamatkan, dan dipulihkan oleh Yesus? Ketika Zakheus ingin menatap Yesus, dia ingin disentuh dan dipulihkan. Dan itulah sebabnya ketika Yesus berkata, "Aku menompang di rumahmu," di sanalah Zakheus mendapatkan kasih yang sesungguhnya. Dan setelah dia mendapatkan kasih yang sesungguhnya, maka dia dapat mengasihi siapapun. Ketika Yesus mengasihi kita,
maka kita pun dapat mengasihi siapapun. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Dengan kasih itulah Zakeus membungkam mulut orang-orang yang mencemooh dia, yang bersungut-sungut karena Yesus tinggal di rumah Zakeus. Dia membungkam mulut-mulut orang-orang dursila ini dengan mengatakan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Bahkan sekiranya ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah hidup yang nyata, perbuatan yang nyata dari pertobatan seseorang yang telah menerima Yesus. Orang yang telah bertobat, maka hidupnya menjadi nyata, diperbarui, dan hidupnya menjadi nyata di dalam perbuatan-perbuatan kasih. Saudara-saudara, jawablah cemoohan orang-orang lain dengan perbuatan yang baik di dalam dirimu. Tunjukkan perbuatan baik, lakukan segala sesuatu sebagai tanda bahwa engkau adalah anak Tuhan. Maka semua cemoohan orang tersebut akan buyar dan engkau akan dimuliakan Tuhan. Dan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Sebab orang ini pun anak Abraham. Kiranya kita diberkati Tuhan dan kita mendapatkan damai sejahtera. Salam.